Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to English with Al Azam. I hope you all are in a good condition and nice situation. Dalam video ini saya akan lanjutkan pembahasan tentang tenses. Dan sekarang tensesnya namanya adalah present continuous tense. Kita akan bahas sama-sama terkait fungsi, rumus, contoh kalimat, dan latihan soalnya. Baik, langsung saja ke function atau fungsinya. Fungsi dari present continuous tense itu ada dua ya. Yaitu yang pertama untuk mengekspresikan aktivitas yang sekarang sedang dilakukan atau sedang terjadi sekarang. Contohnya seperti I'm watching television now. Saya sedang menonton televisi sekarang. Itu contoh kejadian yang terjadinya sekarang. Untuk yang kedua, fungsinya untuk menyatakan atau mengekspresikan kegiatan yang akan dilakukan di waktu dekat. Ya, ingat ya teman-teman, di sini waktunya dekat dan sudah direncanakan atau sudah dijadwalkan. Oke, for the example, we are traveling tomorrow. Kita mau jalan-jalan besok. Ya, kita mau keliling besok. Ini sudah kita rencanakan ya, sudah kita jadwalkan jam berapa berangkatnya gitu ya. Perkiraan jam berapa sampainya gitu. Ini sekilas ya contoh dari fungsi present continuous tense. Kita lanjutkan ke rumus atau pattern-nya. Ada dua seperti biasa. Yang pertama ada rumus nominal, yaitu subjek, kemudian diikuti is MR sebagai to be atau kata kerja utamanya, kemudian diikuti oleh complement atau pelengkapnya, ya, pelengkap dari kalimat nominal. Nah, ingat bahwa is MR ini kita bisa sebut sebagai kata kerja mati karena tidak selalu kita ucapkan dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, terus penggunaan pemilihan ya to be-nya di sini disesuaikan dengan subjeknya. Apabila subjeknya tunggal, maka kita menggunakan is. Apabila subjeknya I, maka kita gunakan am. Apabila subjeknya itu jamak atau you, they, we, atau lebih dari satu orang, maka kita gunakan are gitu ya. Kemudian untuk complement. Complement itu adalah pelengkapnya. Pelengkap dari kalimat nominal. Apa saja yang di dalam complement itu? Ada tiga ya pada umumnya, yaitu yang pertama adalah adjective atau sifat, ya, noun kata benda, adverb kata keterangan. Itu ya. Kita nanti akan bahas seperti apa kata sifat itu, ya nanti ada di contoh kalimat gitu. Baik, lanjutkan ke rumus yang verbal ya. Rumus yang verbal di sini adalah subjek atau pelaku diikuti oleh is MR to be tadi, kemudian diikuti oleh verb ing, lain yang baru ya, dan diikuti oleh objek. Nah, sebagai catatan, is MR yang digunakan dalam rumus verbal di sini itu berfungsi sebagai kata bantu untuk mengatakan sedang. Ya, misalnya saya sedang makan, saya sedang tidur gitu ya. Kata sedang. Kemudian verb ing-nya di sini ini sebagai kata kerja utamanya atau kata kerja hidup ya. Di sini diucapkan nanti. Nah, verb ing ini terbentuk dari susunan infinitive plus ing ya. Jadi kata kerja murni diikuti atau ditambah dengan ing gitu. Contohnya seperti play menjadi playing ya, jog menjadi jogging, and so on gitu. Well, next slide, kita langsung ke contoh kalimatnya saja ya. Nah, saya tampilkan lagi rumus daripada nominal ya, nominal sentence adalah subject is MR complement. Contohnya yang pertama, Rudy is at home. Rudy di sini sebagai subjeknya, is sebagai to be-nya, at home sebagai complement, complement pelengkap ya. At home ini termasuk atau tergolong dalam adverb atau kata keterangan tempat ya. Artinya Rudy berada di rumahnya. Jadi berada di rumah. Contoh yang kedua, Sheila's cats are hungry now. Kucing-kucingnya Sheila sedang lapar sekarang.
Jadi kita sesuaikan ya, jangan lupa bahwa to be yang kita gunakan ini disesuaikan dengan jumlah subjeknya. Kalau jamak berarti are gitu ya. Kalau I maka kita gunakan am. Oke. Kemudian untuk yang verbal ya, rumusnya seperti ini, subject is am, verb ing plus object. Contoh kalimatnya yang pertama adalah Mr. Bagas is playing tennis. Ya. Pak Bagas sedang bermain tenis meja. Nah, kata playing ini sebenarnya berasal dari kata play dan diikuti oleh ing ya, menjadi playing. Ingat penggunaan is karena subjeknya tunggal. Contoh yang kedua, I am studying English right now. Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang juga. Nah, berikutnya they are having breakfast. Mereka sedang sarapan. Having breakfast ini kalau di verb satunya itu have breakfast ya. Jadi makanya have. Having berasal dari kata have yang ditambah ing. Oke, go to the next slide. Di sini ada negative sentence, juga ada rumus yang negatifnya. Ingat kalau negatif itu kita hanya perlu menambahkan not ya pada rumusnya. Cuman penambahannya di posisi yang mana gitu ya. Nah, kita lihat di rumus yang nominal, kita tambahkan not itu di antara is, am, dan complement. Nah, gitu ya. Contoh kalimatnya, Tania is not at home. Tania tidak berada di rumah. I am not healthy now. Saya lagi tidak sehat sekarang. Healthy ini adalah komplemennya. Healthy ini adalah komplement yang jenisnya adjektif sebagai kata sifat ya. Sifat yang tidak sehat ya. Sifatnya gimana dia? Tidak sehat. Gitu. Kemudian untuk yang verbal, subject plus is, mr plus not plus verb ing plus object. Penambahan not hanya di antara is, mr dan verb ing ya. Contohnya seperti yang pertama, Randy is not sleeping now. Randy sedang tidak tidur sekarang. Gitu. We are not ironing your shirts. Kita tidak sedang menyetrika baju-bajumu. The game isn't working. Permainannya tidak berjalan. Is not ini bisa kita singkat dengan isn't ya, teman-teman. Gitu. Oke, itu adalah negative sentence ya, beserta contohnya. Next ada rumus yang interrogative sentence, yaitu rumus kalimat tanya. Ingat kalimat tanya itu selalu ada question mark ya di belakang. Dan kita tinggal menggeser saja to be-nya di depan, kemudian diikuti subjek dan diakhiri komplement. Itu untuk yang rumus nominal ya. Contohnya seperti apa? Are you alone there? Apakah kamu sedang sendirian di sana? Atau apakah kamu sendirian di sana? Is she reading a novel? Apakah dia sedang membaca novel? Gitu. Berikutnya yang verbal, tetap ya is, mr posisinya tetap di depan, kemudian diikuti oleh subjeknya dan diikuti oleh verb ing plus object plus question mark, ada tanda tanyanya, jangan lupa. Contohnya yang pertama, are you kidding? Apakah kamu sedang bercanda? Oh ya, penambahan objek itu tidak selalu kita tambahkan ya, ini opsional saja. Kalau tidak memerlukan objek maka tidak usah menggunakannya. Contoh yang kedua, am I hurting her? Apakah saya sedang menyakiti dia perempuan? Nah, her di sini adalah objek yang kita pakai. Kemudian, is she diving in the sea? Apakah dia sedang menyelam di dalam laut? Gitu ya. Penggunaan is karena subjeknya tunggal ya, she gitu. Berikutnya kita ke fungsi ya. Tadi ada dua fungsinya. Yang pertama untuk menyatakan kejadian yang sedang dilakukan sekarang. Kalau yang kedua yang ini menyatakan rencana yang terdekat ya, atau near plans. Rencana ini memang sudah dijadwalkan sebelumnya dan sudah diketahui jam-jam untuk dilakukannya kapan gitu. Ya, ini mengekspresikan suatu aktivitas mendatang yang sudah dijadwalkan.
Contohnya seperti ini. What are you doing tomorrow? What are you doing tomorrow? Apakah artinya apa yang sedang kamu lakukan besok? Nah, ini bisa juga diartikan gitu, tapi alangkah tepatnya diartikan kalau yang enak didengar gitu gini. Rencana mau ngapain besok gitu ya. Rencana mau ngapain besok. Ini karena kita tanyakan dengan kalimat ini karena kita tahu yang kita tanya itu sudah menjadwalkan sesuatu gitu, menjadwalkan suatu agenda besok. Sehingga makanya kita tanya, what are you doing tomorrow? Gitu. Berikutnya adalah she is working on her new novel tonight. Dia mau mengerjakan membuat ya atau menulis novel barunya nanti malam. Lagi menggarap novel barunya nanti malam gitu. Kemudian contoh berikutnya, Anna is going to the oculist on Friday. Anna mau pergi ke dokter mata pada hari Jumat itu ya. Sudah dijadwalkan harinya Jumat gitu. Oke. Ya itu dia tentang apa ya tadi, menyatakan rencana. Nah, sekarang kita beralih ke keterangan waktu. Keterangan waktu yang bisa kita pakai dalam present continuous tense itu umumnya adalah yang pertama now ya. Namun now ini digunakan untuk aktivitas yang sedang terjadinya sekarang ya. Seperti right now juga, at the moment, at present. At the moment itu sama at present sama aja, pada saat ini gitu. Untuk aktivitas yang terjadi dalam waktu dekat, kita bisa menggunakan tomorrow, on Monday, this week, atau juga kita bisa menggunakan jam ya, pukul berapa begitu, bisa. Baik, kita lanjut ke exercises ya, latihan soal. Nanti teman-teman silahkan jawab soal yang sudah saya sediakan ini, bisa di kolom komentar gitu ya, beserta kasih alasannya juga nggak apa-apa. Oke, jika nanti kalau bingung bisa ditanyakan di komentar. Ada tiga pilihan dalam soal nomor 1 ya. Choose the correct sentence below. Pilihlah kalimat yang benar ya di bawah ini. Nanti silahkan dipilih kalimat yang benar yang mana. Soal yang nomor 2, find the error word in the sentence below. Temukan kata yang error ya di dalam kalimat berikut ini. Ini ya kalimatnya. Leonardo is had lunch with his family. Mana kata yang error dan jawabannya apa harusnya gitu. Yang benar gimana kalimatnya gitu. Okay, I think that's all about present continuous. Yeah. Thanks for watching this video, and everyone waiting for the next tense ya. Habis ini akan berlanjut terus ke tenses yang berikutnya, yaitu present perfect tense. So just stay tuned and also subscribe if you like this video ya, and share. Thank you so much. We'll see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.